Halo guys, masih bersama gua Denny di channel Capek Ngoding. Kali ini gua mau sharing tentang reusable widget ya. Yang pertama yaitu text field. Oke. Nah, sebelum mulai ini biasanya kan teman-teman bikin reusable widget kayak gini kan. Nah, seperti kayak gitu ya. Nah, sekarang kita mau bikin text fieldnya itu jadi reusable gitu. Artinya bisa dipakai implementasinya jadi lebih gampang gitu ya dan teman-teman bisa pakai di mana aja kayak gitu sih. Di modul yang berbeda bahkan aplikasi berbeda kayak gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja start. Oke, ini di sini saya simpennya di ini ya directory shared slash widget. Oke, lalu saya bikin direktorinya di sini kayak gini sih. Nah, kenapa saya bikin direktorinya khusus gitu ya untuk text field misalnya? Nah, ini untuk jaga-jaga kalau teman-teman nanti bikin reusable widget yang rumit gitu. Kayak misalnya location picker gitu kan. Nah, mungkin kan nanti teman-teman akan bikin location picker di beberapa file gitu ya. Nah, supaya lebih terorganisir, kita rapihin dengan membuat direktori khususnya kayak gitu sih teman-teman ya. Oke, langsung aja kita kita coding ya. Kita coding, oke. Nah, untuk isi reusable widgetnya saya langsung copy aja dari sini. Kita Ctrl C aja, copy ya. Kita copy. Kita buat file namanya text field dot. Oke. Ketik reusable. Ini snippet untuk bikin template reusable. Tab. Kita rename nih reusable widgetnya jadi apa ya? Saya mungkin X text field ya. Nah, seperti ini. Oke. Atau namanya jangan X text field lah ya. Kita bikin yang lain. Namanya apa ya namanya ya? Namanya apa ya? Wah, masalah nama nih bingung nih. Mungkin saya bikin namanya Neo Text Field ya. Kayak gini ya. Neo Text Field. Oke. Kita bikin jadi Neo Text Field. Nah, kayak gini, tab sip. Nah, ini bebas lah ya. Prefix awalnya tuh kalau saya kan pakai Neo ya di sini. Nah, ini teman-teman bebas sih mau pakai prefix apapun gitu. Kayak gitu sih ya. Mungkin ini yang pertama kita bikin aja namanya Neo Text Field nggak apa-apa, oke. Atau apa ya? Wah, ini masalah nama nih emang bisa panjang banget ya teman-teman. Saya mungkin bikin namanya apa ya? Apa namanya? Easy, easy text field ya, easy text field. Nah kayak gini aja kali, tapi ribet ya, ribet-ribet. Namanya Q, oke, Q text field. Nah Q text field kita namain Q text field aja, oke, seperti ini ya. Nah basicnya, oke, basicnya ketika bikin reusable widget ya, minimal nih minimal itu reusable widget yang teman-teman buat itu untuk form ya, ini untuk reusable widget yang apa ya kayak form input gitulah ya, minimal itu bisa diatur initial value-nya minimal ini, oke. Bisa diambil nilainya kayak gitu dari event, misalnya on change gitu ya, on submitted gitu ya, lalu misalnya on item selected. Nah misalnya kayak gitu sih minimal ini ya teman, minimal minimal ini, oke. Langsung aja kita buat ya. Oke, langsung aja kita buat. Kita kopas ya codingan text field yang tadi itu, atau pakai pakai shortcut pakai snippet aja text field tab. Nah, seperti ini, oke. Kita save aja dulu. Kita save aja dulu, oke. Kita pengen lihat nih hasilnya kayak gimana. Kita ketik key text field kayak gitu. Nah, ini kan value-nya harus diisi ya. Wajib diisi kah di sini? Oke, di sini wajib diisi ya. Misalnya ini value-nya kita bikin apa ya? Jangan value sih, label ya. Labelnya itu kita bikin misalnya full name ya. Nah, kayak gini misalnya ya. Value-nya misalnya kita bikin Denny kayak gitu. Kita save. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini
Ini kenapa kita ganti label sini tapi ini belum berubah ya? Karena kita teruskan nih teman-teman. Jadi variabel di konstruktornya harus kita setting ke sini nih ke label teks. Nah, ini nih. Kita coba ya, kita coba. Ini berarti jadi kayak gini ya, widget label ya. Ini konstannya hilangin, save. Nah, jadi ya. Oke. Lalu initial value-nya kita arahin ke sini nih. Ini value widget value, oke. Kita hot restart ya. Ini belum berubah ya. Nah, jadi ya. Ada label, ada initial value-nya, kayak gitu. Nah, ini kalau mau teman-teman setting ya, ya tambahin aja. Ini kan ada hint text di sini. Helper text, oke, helper text. Nah, ketika teman-teman pengen nerapin fitur ini di reusable widget teman-teman, ya tinggal tambahin aja gitu di sini. Kita tambahin aja helper text. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gini. Sekarang kita ganti di sini. Widget helper text. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen nerapin misalnya kayak gitu ya. Oke, kita lihat codingnya. Misalnya kita terapin ya. Helper text-nya misalnya kita bikin your name. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Ini udah jadi gampang banget ini teman-teman mau bikin seberapa banyak pun udah enak nih teman-teman. Nah, gitu. Misalnya gini ya. Atau misalnya di sini apa? Kita bikin lagi ini first name ya. Ini first name, ini last name, oke. Nah, kayak gini. Restart. Nah, kayak gitu teman-teman. Gampang ya. Ini ya your first name, your last name. Nah, ini bebas ya teman-teman. Teman-teman mau dikembangkan sejauh apapun ya silakan gitu ya. Tapi ya minimal bisa inilah, bisa atur initial value-nya gitu, terus bisa diambil nilainya. Nah, ini bisa diambil nilainya itu di mana? Oke. Ini belum saya jelasin ya. Nah, di sini teman-teman. Ini kan kita bikin event on change ya. Dengan harapan ketika dia berubah, oke, kita bisa ambil value-nya di sini. Oke, kita coba aja. Kita coba aja. Kita pakai dvvar ya untuk ngeprint. Nah, saya ambil value-nya seperti ini. Oke. Nah, ini belum jalan nih, teman-teman. Kenapa belum jalan? Nah, kenapa belum jalan? Karena belum kita link, teman-teman. Kita link dulu di sini nih. Eh, function on change ini kita link di sini, teman-teman. Nah, di sini. Seperti ini. Widget on change value. Nah, boom. Hot restart ya, teman-teman. Hot restart. Oke. Kita coba ya. Kita coba nih. Eh ini yang first time ya. Kita ganti nih jadi hello gitu ya. Nah, tuh lihat ketika berubah ini value-nya ini udah ada di variabel ini teman-teman. Kayak gitu. Ini sih ya tinggal teman-teman apa ya? Tinggal teman-teman ambil gitu kan. Ya kelola di state manajemen yang teman-teman pakai kayak gitu ya. Lalu kita coba yang last name. Nah, kayak gitu nih. Nah, ini bisa keambil di sini. Kayak gitu. Oke. Nah, kadang kita nggak pengen ambil value-nya itu ketika on change gitu, on submit gitu ya. Oke. Makanya itu kalau ya kalau pengen ambil di on submit ya boleh gitu. Teman-teman bikin tambahin lagi aja di sini. On submit. Kayak gini, oke. Ambil aja fungsinya. Ini ya, apa? Kita bikin opsional aja. Kayak gini, oke. Nah, di sini kita tambahin lagi nih on submit. On field submit ya, oke. On submit. Nah, kayak gini. Oke. Nah, ini nih. Nah, nah ini ya teman-teman. Ini kenapa nggak bisa? Oke. Karena ini dia itu berpotensi nol ya teman-teman. Makanya itu kadang-kadang kita perlu validasi nih di sini. Kayak gimana ya validasinya? Kayaknya harus kayak gini ya teman-teman ya. Tidak sama dengan nol gitu ya. Gitu nggak sih? Ya gitu ya. Oke. Ini kita handle ya teman-teman. Jadi widget on change-nya sama on submit-nya itu akan dipanggil kalau dia itu nggak nol kayak gitu sih teman-teman. Nah kayak gitu teman-teman. Oke. Saya hot restart dulu. Nah ini kita ganti ya on submit. Nah kayak gini. Ini kita ganti lagi on submit. Oke.
kita tes hot restart. Kita pengen buktikan nih, udah bisa nge-get value belum ya? Oke. Ini misalnya saya ganti Dodo gitu ya. Nah, tuh. Ketika disubmit jadi Dodo. Ya guys, teman-teman. Nah, seperti itu aja kali mungkin ya. Basicnya seperti itu. Silakan teman-teman buat reusable widget teman-teman. Next kita akan bikin variannya, varian dari text field yaitu text field yang bisa diatur apa namanya text field yang bentuknya itu text area ya, yang bisa banyak apa namanya banyak karakter gitu ya, banyak baris sama text field yang cuma menerima inputan angka kayak gitu sih teman-teman. Oke, thanks. Cukup video kali ini, kita lanjut ke video berikutnya. Bye bye.